Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah. Membahas pada tahiyat Allah Ta'ala kita dikari mu'amilan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariha bi Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran wa qala aidan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sallallahu alaihi wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Ketua Musyawarah Rahman sekaligus pembina Islam Karol Bangwa kita Bapak Haji Kormon dan Pimpinan, yang saya hormati segenap pengurus dan jajarannya, para pendengar setia ibu-ibu yang ada di rumah, masyarakat sekitar yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah untuk penutupan pengajian Ikatan Silaturahmi Lingkungan Rahman jamaah milik Allah. Pertama tentunya kita tutup dengan mengkaji persiapan bulan suci Ramadan. Ebi duduk, udah jangan sibuk mikirin makanan, ngaji dulu. Nanti kita tutup dengan makan bersama. Ya, tenang aja. Kita hari ini karena kajiannya menjelang Ramadan, pertama sama-sama ya, ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Sama-sama. Marhaban ya syahrul Ramadan. Artinya apa? Selamat datang bulan suci Ramadan. Jadi kita welcome, mengucapkan selamat, menandakan bahwa kita gembira memasuki Ramadan. Kemudian pertanyaannya, kapan itu puasa? Tolong sepakat, jangan menentukan hari dulu. Besok minggu itu masih ru'yah hilal. Menurut Rasulullah, sumu liru'yati, puasa kalian kalau melihat bulan. Waktiru liru'yati takbiran, kalau udah melihat bulan. Kalau belum bilang bulan, jangan bilang puasa Senin. Bisa Senin, bisa Selasa. Saya ulangi, puasa itu kalau minggu dilihat bulan, berarti Senin puasa. Kalau minggu nanti nggak lihat bulan, yang lihat bulan se-Indonesia, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, terus Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua ada titik ru'yah hilal. Lapor ke Menteri Agama online. Sekarang cepat, langsung masuk TV. Nanti azan misalnya maghrib besok, itu baru ditentukan untuk isbat, sidang isbat penentuan awal Ramadan, dipimpin Menteri Agama, dihadiri DPR Pusat, dihadiri Majelis Ulama, dihadiri NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, semua. Nah, ini makanya ngaji. Kita gunanya ngaji di sini. Wawasannya harus luas, jangan bilang besok udah terawih, bisa kagak. Jadi besok itu kalau memang diumumin Senin puasa, berarti malam Senin terawih. Dan imam pertama saya minta Ustadz Khotib besok memimpin terawih. Jadi musola ini masalah jadwal gampang. Yang penting semua siaga satu. Kalau nggak punya jadwal di luar, di sini aja standby. Silahkan. Ya, saya dan Ustadz TV banyak di luar. Biasa, si Matupang, yang
siang malam tunggu panggilan, ada jadwal banyak. Jadi nggak usah punya suzon bahwa mau sholat akan dikuasai saya sendiri, nggak ada. Tadi itu imam saya suruh Ustaz Arifin, anak muda, kader kita, bacaannya bagus. Bisa aja yang muda bacaannya lebih hebat daripada yang tua. Karena yang muda menurut Rasulullah siapa yang jadi imam, orang yang bacaan Qur'annya terbaik itu jadi imam. Jadi sarannya yang kedua pakai, paham hukum-hukum agama dan fikih. Nah, saudara, terkait itu tenang aja, nggak ada masalah. Subuh juga sama, yang bangun, yang ada yang standby silahkan jadi imam. Dan saya tidak akan rakus terkait imam itu. Jadi tenang aja gitu kaitan musola ini. Kita tiap tahun memang seperti ini. Silahkan standby, Pak Bambang boleh, Pak Khotib boleh ya. Yang tua-tua dulu. Nanti Ustaz Arifin ini siaga satu, kenalan dulu ya, ini orangnya. Jadi jangan kaget kalau besok dia imamin. Tapi hari pertama, karena saya besok ru'yah hilal di Masjid Hasyim Asy'ari Cengkareng, maka imam perdana Pak Khotib saya minta. Kalau tarawihnya besok, kalau besok nggak melihat bulan, berarti tarawihnya malam Selasa. Itu ada patokannya, ya. Jadi itu di pedomannya seperti itu. Untuk yang malam Selasa, kalau pemerintah bilang esbat bulannya kelihatan, maka puasanya Senin. Berarti terawih, jangan gini, ya udah tungguin lama-lama ternyata nggak jadi terawih, yang harusnya gitu juga. Walaupun di Jogja ada aliran aneh, di Jogja itu udah terawih duluan dari hari Rabu kemarin. Biarin aja deh itu. Kalau kita orang ngaji itu Sya'ban habis dulu, nanti ru'yah hilal, nanti lebaran juga gitu. Yai, kapan lebaran? Ntar dulu sabar, ada sidang bulan, melihat ru'yah hilal. Itu ada hadisnya. Dan hadisnya sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis kacangan, bukan hadis abal-abal. Jadi memang harus dilihat. Walaupun secara hitungan ada yang bilang Senin mah udah bisa puasa, iya secara hitungan. Tapi tetap kita harus melihat bulan. Ya saya emang nggak bisa ngelihat Pak Ustadz, iya nggak usah lihat, kita mah percayakan aja kepada ahlinya. Alatnya udah canggih-canggih sekarang ya. Lihat aja di TV secara langsung. Nanti barang siapa yang mendengarkan pengumuman bahwa diumumkan pemerintah itu melihat bulan, contoh Edi lihat TV, Pak Mus lihat TV, bilang langsung ke Arifin, Pin, no di TV diumumin melihat bulan, berarti Senin puasa. Apa maksudnya? Isya azan, sholat, habis isya ngapain? Terawih. Paham ya Pak? Selesai perdebatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para pendengar yang setia, kaitan dengan pengajian kita, kenapa harus puasa? Dasarnya surat Al-Baqarah 183 yang tadi saya baca. Ya, ini udah di luar kepala. Wahai orang beriman, diwajibkan pada kalian asyam puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasanya orang-orang dahulu. Nanti ada bedanya. Kalau puasanya orang-orang yang umatnya Kanjeng Nabi itu beda dengan puasa umat-umat terdahulu. Wasaumu fil lugha, puasa itu menurut bahasa al-imsak amma tanazu ilai nafsu, untuk mencegah hawa nafsu, intinya begitu. Wa fisadi, menurut syariat, sambil makan silakan Pak, yang sambil ngopi silakan santai aja. Al-imsak anil muftirat as-salat bayatun nahar fa inna mudam wa tasbih al-fus, artinya menahan diri dari yang membatalkan puasa. La'allakum tattaqun, tujuan puasa adalah supaya kalian meningkatkan takwa. Insyaallah. Itu udah biasalah kita ya, udah hafal. Saudara, apa yang membedakan umat Rasulullah dengan umat yang dulu ini kehebatan umat Rasulullah. Itu ummati, saya beri umatku khamsata asya, 5 perkara lam tu'ta li ahadin qablahum, enggak dikasih umat yang terdahulu sebelumnya. Al-awalu, bermula yang pertama, izakana, apabila adanya awalu lailatin, pada awal lailatin, pada malam min Ramadan, bulan Ramadan, yang duruwahu, maka Allah melihat ilaihim, kepada orang umat Rasul, birrahmah, dengan kasih sayang. Wa man nadharallahu ilaihi birrahmah, siapa yang dilihat Allah dengan kasih sayang, la yu'adzibu ba'du abadan, tidak disiksa selamanya. Ini hebatnya. Kalau Nabi Musa, Ibrahim, Adam, semuanya umatnya nggak kayak gini. Dia ngirim umat Rasulullah.
Tapi kalau umat Rasulullah masuk Ramadan, Allah melihat rahmat, kasih sayang, siapa yang dilihat kasih sayang nggak akan disiksa. Maka sepanjang kalau Ramadan ada yang meninggal, kalau dia puasa, kalau dia tarawih, masya Allah itu. Istilahnya kalau boleh diminta, kalau meninggalnya enakan di bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Insya Allah. Insya Allah bukan pengen mati duluan, Bi. Katanya. Lo insya Allah udah datang bulan Ramadan. Wasani yang kedua, sambil makan Pak. Ya. Takutnya ada yang lapar. Itu tahu aja dulu, nanti nasi belakangan. Ya murullahu, Allah memerintahkan ta'ala al-malaikat kepada malaikat bil istighfar lahum. Nih hebatnya lagi. Malaikat, ente minta ampun, mintain ampun umat Rasulullah itu. Itu perintahnya Allah. Jadi yang memintakan ampun bukan kita doang tiap hari baca istighfar, tapi juga malaikat yang disuruh istighfar. Wasalis yang ketiga, an-naraya tafamisan hatta wa indallah min rihil mis. Wangi baunya, bau mulutnya orang puasa itu lebih indah, lebih semerbak indallah di sisi Allah min rihil mis, daripada minyak wangi kasturi. Walaupun bau banget, ya nggak munafik kalau kita amok gitu. Makanya kalau bulan puasa kalau ngomong jangan, ente mau kemana, jangan. Mana sahurnya pakai jengkol, pakai petai, ngomong ditutupilah kalau puasa. Bau Pak, serius bau. Bukan sampean aja, Nabi juga sama. Kita juga sama bau. Maka kalau ngomong bulan puasa, mohon izin Pak, mohon maaf Pak, itu sambil ditutup ya. Itu sopan namanya. Tapi wangi itu lebih hebat menurut Allah, bukan berarti menurut Allah hebat dari minyak wangi. Bau gua minyak wangi nih, jangan begitu juga kalau puasa. Tetap aja bau kalau menurut manusia. Iya. Warabi yang keempatnya Allah Ta'ala, Allah berfirman lil jannah, kepada surga, itaqidhi zinataka, surga ambil perhiasanmu, wa yaqulu, katakan, tuba li ibadil mu'minin, berbahagialah orang-orang beriman, wa auliyai, orang yang beriman itu dianggap temannya Allah ya, dianggap aulia ya, orang-orang yang dekat. Wal khamis yang kelima, yaghfirullah ta'ala lahum jami'an, Allah ampuni dosa mereka semua pada saat di bulan suci Ramadan. Nah, ini kehebatan menurut kitab. Saudara, puasa kita nanti ada tingkatan, tapi saya nggak usah ke situ dulu karena saya mau singkat. Ini Ebi ini harus tahu. Apa syarat wajib puasa? 1, apalin B? Islam. Islam apa Kristen? Wajib puasa lo. Jadi non Islam, Kristen, Hindu, Yahudi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebahagiaan, Om Santi Santi Om. Nah itu tidak puasa. Yang puasa siapa bang? Islam. 2, balik. Yang masih bocah ini nggak puasa. Balik ngerti ya? Umurnya itu. 3, berakal, nggak gila. Orang yang di rumah sakit gila, nggak usah puasa bang. Ya, ya. Jadi kalau ente pengen nggak puasa, gila dulu gitu maksudnya. Ya, canda Bi. Yang 4, sehat. Yang sakit kagak usah puasa, kecuali sakit pusing karena nggak punya duit, sakit panu, sakit udun, sakit mata, itu enggak harus puasa itu. Sakit yang berakibat fatal itu boleh tidak puasa. Ada ayatnya, nggak usah dibaca. 5, tidak menjadi musafir. Pertanyaannya gini, musafir boleh puasa nggak? Boleh. Pak Haji Ahmad, sampai jemput anaknya bulan puasa ke Bandung, wajib puasa? Puasa kalau kuat. Ya, tapi ingat Bandung juga udah 90 km lebihnya. Oh. Lampun eta anjen teh bade uwi ke Tasik, kumaha wajib puasa tuh? Jawab. Ente mau ke Tasik, kumaha puasa tuh? Jangan munah batalin ya. Kalau kuat puasa, kalau nggak kuat enggak ya. Oke, biar kebiar nggak ngantuk ini mah. Yang ke-6, suci dari haid dan nifas. Cowok nggak ada urusan cowok mah ya. Syarat sah puasa 1, tadi udah nih kan, Islam. 2, berakal dan mumayyiz.
3 suci, 4 nyata masuknya. Nah, nyata masuknya Ramadan saya gini. Kalau nanti ru'yah hilal itu udah benar-benar 30 hari, kalau Sya'ban, maka 30 hari mestinya hari berikutnya sudah 1 Ramadan. Emang kita anggaplah kita ini orang awam nggak ngerti, dere aja pemerintah. Pemerintah itu bukan berarti benci Kementerian Agama, bukan Pak. Aku gedek gua sama kementerian. Enggak begitu Pak. Kementerian itu maksudnya NU, Ormas Islam, Muhammadiyah, Persis, Hidayah, semua ada Pak. Coba ente lihat di TV. Bukan pemerintah itu Pak Menteri Agama, bukan Menteri Agama doang maksud saya. Terdiri dari yang lihat bulan itu se-Indonesia. Udah kita percaya aja itu ya. Udah tiap tahun kayak gitu, jadi kita jangan bingung. Gimana nih ya? Azan kan nih? Terawih nggak kita? Ya udah dengerin aja. Setel aja di radio TV kan ada nih di TV handphone. Di setel di musola sambil nyetel. Wah iya nih, lagi sidang nih, gua tungguin dulu. Misalnya 7:30 belum ada pengumuman pemerintah, ditunggu juga sahabat. Jangan main terawih aja Pak. Ya kalau puasa kita. Ya jangan pulang dulu lah sambil ngopi, besok air banyak lah, kurma udah ada. Pade, kurma besok keluarin Pade ya. Kan dapat kurma 1 dus. Kurma besok keluarin, kali-kali orang pada nunggu terawih kagak jadi terawih untuk kurma. Oh iya. No, duren udah ada. Ini penutupan kita, saya kasih kabar gembira. Penutupan kita ini lengkap. Buah-buahan lengkap, nanti ada duren, yang doyan duren, yang nggak doyan yang nggak usah. Tapi nggak usah berebut, karena durennya hanya terbatas. Yang penting kita cobain, amis-amis sedikit. Ya udah sambil ngopi. Duren plus kopi katanya bahaya. Karena ente bilang bahaya, pilihannya 2. Boleh ngopi, boleh duren. Kalau sudah terlanjur ngopi, jangan makan duren, biar kita makan diri. Yang nggak duren nggak apa-apa gitu. Emang itu perintah saya, Pak Musiman, beli duren, beli buah, insya Allah ya, berkah. Rokok ada rokok, Pak D keluarin rokoknya ya. Yang batalin puasa, yang udah diketahui apa? B, yang batalin puasa apa menurut lo? 1, yang batalin puasa makan. Terus apa lagi Kang? Enggak yang ente tahu. Makan terus. Masa umur kita segini nggak tahu yang batalin puasa? Oh bukan, nggak ada urusan. Marah nggak batal Bang. Apa Ustaz? Muntah sengaja itu betul. Kalau hoek doang, bau bangke hoek enggak. Tapi kalau muntahnya dibikin-bikin, biar muntah itu batal. Tapi karena bau tikus, bulan puasa nih di warung Pak Haji ada tikus mati, wajib muntah, itu enggak batal. Karena kena bau tikus, bukan muntah-muntah belagu gitu. Kalau cuci mata gimana? Misalkan kita lagi jalan nih, udah sesuatu. Iya. Itu kan belum bakal Pak dia. Cuci mata pakai sambal. Aku mama siapa? Ya. Nih begini dengerin. Makan minum dengan sengaja batal. Itu anak kecil aja tahu, kita harus jawab duluan. Makan minum batal, namanya juga puasa ya. Dengan sengaja. Tapi kalau lupa batal nggak? Salah, tidak batal. Jangan pura-pura lupa tapi. Jadi kalau kita habis sholat subuh, nyampe rumah lupa, biasanya sarapan nasi uduk, makan. Enggak itu. Enggak ada. Tapi kalau baru 2 suap, tiba-tiba ingat lagi puasa, udah jangan diterusin. Mentang-mentang 2 suap lupa diterusin. Dan yang sudah kadung ketelen nggak usah dimuntahin, batal juga. Udah kadung ketelen nih, minum air teh separuh gelas, ya udah jangan diterusin karena ingat. Astagfirullahaladzim, tadi saya puasa ya, kirain bukan Ramadan. Enggak, ini kelihatannya lucu, tapi memang terjadi. Ada yang lupa, baru bangun tidur dia lupa bulan puasa yang minum. Ada nggak manusia? Ya ada lah, karena dibahas di fikih berarti ada kejadian gitu maksudnya. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti lubang hidung, telinga, mulut, lubang kemaluan, nggak boleh tuh, sengaja dipasuk-pasukin. Maka kalau wudhu jangan diisep ke hidung, biasanya sunahnya kan gitu. Kalau puasa jangan.
termasuk memasukkan apalah alat-alat ke rongga, kemaluan juga nggak boleh. Nanti ada pembahasannya. Yang tadi betul Arifin muntah sengaja, keluar head, cewek lagi puasa pagi jam 10 head, nipas, melahirkan, batal puasa. Gila, nah, lagi puasa nggak gila, pas di tengah perjalanan jam 11 gila, nah, nggak puasa. Maka Robert nggak wajib puasa tuh. Murtad, ya Allah niat puasa hari ini bilang gini, gua keluar Islam, gua pengen masuk agama Hindu enak no, sejahtera. Nah, murtad tuh namanya. Itu juga batal. 7. Keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja, ini kalau anak muda apa namanya itu? Ya, bukan mandi basah. Atasi kayak onani ya namanya. Itu enggak, itu tetap batal. Pokoknya ngeluarin mani, mau dipasukin ke kemaluan istri maupun dikeluarin sengaja pakai tangan, hukumnya batal. Hati-hati itu. Siang hari, kalau malam ya kagak. Kalau sehari nggak boleh. Lu nyari yang boleh aja lu. Perkara sunat ketika puasa. Apa sunahnya puasa? 1. B, dengerin. Segera berbuka puasa. Allahu Akbar, batalin dulu. Jangan denger azan, ente kayak orang bener pengen sholat maghrib dulu. Salah malah. Batalin dulu, apa pisang 1, teh panas atau kurma 1 baru sholat. Setuju? Emang itu Rasulullah. Bukan dengar azan langsung sholat enggak. Wah no, biar kayak orang bener no. Ya bisa orang-orang pada makan dia malah sholat. Kayak orang bener itu namanya. Yang bener batalin dulu. No, ada di pojok no, ada kurma, ada air Haji kan rajin juga nih. Kadang si Ebi atau nanti Ripin ya, ente batalin di sini ada aqua, ada biasanya ada snack juga, ada takjil. Nanti mudah-mudahan ibu-ibu biasanya bikin es, bikin kolak gitu. Ya. Ripin ya. Yang paling penting tukang azan maghrib saya minta Arifin sebulan standby. Nggak usah tanya saya digaji berapa Ustadz, doain aja musola ada duit ntar ya kita pikirin dulu. Ya mudah-mudahan pas Lebaran ya nanti adalah dikit-dikit ya, insya Allah. Ya termasuk Pak Khotib saya minta tiap hari standby kecuali Pak Khotib sakit. Tapi ya jangan bilang sakit dulu. Saya minta Pak Khotib standby biar kalau ada Pak Khotib imamin. Jangan nanti Pak Khotib celengah imamnya udah banyak, enggak, datang aja. Arifin datang, Pak Khotib datang. Cuk 2 orang ini datang udah hebat banget. Kalau pengen bergantian silakan ya. Untuk Ustadz TV insya Allah bulan puasa dia ke Arab Saudi dan jadwalnya banyak. Saya juga jadwal sampai Taman Sari, Grogol, Kalideres, Cengkareng, saya full. Di dekat sini ada di Karangret, gang ini nih yang kiri. Kemudian di Komplek Taping Suwata juga saya imam. Di Masjid Nurul apa tuh yang perempatan gerahan namanya apa ya? Imanuddin saya juga terawih di situ dan ceramah. Sehingga saya minta nanti yang standby itu ngimamin jangan sampai kosong. Selain yang azan jangan kosong, yang ngimamin Pak Khotib terutama, karena Pak Khotib juga akan kita pikirkan nanti honornya itu kesejahteraannya di akhir bulan. Insya Allah Lebaran jadi kan. Kalau memang ada sarung kita cari sarung kalau ada Pak Khotib. Iya, kurma insya Allah ada dari saya insya Allah. Kemudian berbuka puasa dengan kurma itu sunnah tuh yang manis. Kemudian yang ketiga baca doa. Keempat melambatkan sahur. Nah sahur Pak Jamal, sahur itu jangan jam 2. Kamus mentang-mentang ini sahurnya jam 1 jam 2 nggak usah. Sahur itu dideketin dengan subuh aja. Kalau subuhnya 4:30 sahur jam 4 cakep. Sahurnya subuh jam 4 sahur 3:30. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Sahur jam 3 boleh, jam 2 boleh, jam 1 juga boleh. Tapi yang bagus diakhirkan. Tapi saya takut Ustaz nggak bisa bangun. Kalau takut nggak bisa bangun sebelum tidur makan aja. Nanti ketika bangun tinggal minum doang, susu, teh, fanta, kopi silakan aja deh. Kadang-kadang gitu, ngerokok, ngopi. Orang yang biasa ngopi ngerokok, sahur kalau bisa ngopi ngerokok, biar siang nggak ingat ngopi. Masa nanti kalau jam silang 9 dia ingat ngopi karena sahurnya nggak ngopi. Tapi perut pasti perih.
Saran saya perut menghindari perih, minum apa? Mah. Nah, minum mah. Kemarin ya. Iya. Mah ya. Yang kelima, banyakin baca Quran, zikir, selawat. Yang keenam, banyakin sedekah tadi, kurma, air, kopi disediain di musola, lengkap insya Allah. Yang ketujuh, jauhkan diri daripada bercakap perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak manfaat. Kayak tadi Ebi, jawabannya Ebi, dia bilang Ebi apa tadi? Cuci mata. Bodoh amat lo mau cuci mata, mengurangi pahala puasa. Batal mah kagak. Yang lo tanya tadi tuh, batal mah enggak. Mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh. Kalau malam hari suami istri hubungan seks, tolong kalau bisa mandi baru sahur atau sahur dulu sebelum azan subuh sudah mandi. Pertanyaannya gini, bolehkah mandi pas dengar azan subuh? Ya boleh, tapi sebaiknya sebelum azan subuh sudah mandi junub, ngerti kan? Ini saya ngomong orang dewasa nih, bukan sama bocah kecil kan. Mandi junub ya hubungan seks, berarti itu mandinya wajib sebelum azan. Tapi kalau dia pas azan, misalnya darurat, baru dengar dan baru bangun, bukan berarti ya batal puasa gua, ya batal sholat subuh gua. Enggak batal. Contoh nih, ente hubungan seks malam, ketiduran. As-sholatu khairum minan naum. Ya, gua nggak sahur nih, belum mandi junub. Bagaimana hukum puasanya? Hukumnya sah.